Sakit pinggang merupakan keluhan yang sering dialami banyak orang. Umumnya dapat muncul akibat mengangkat beban berat, terlalu lama duduk, ataupun terlalu lama berdiri. Tidak memandang usia, sakit pinggang dapat menyerang segala kelompok umur. Lanjut usia lebih rentan mengalaminya. Biasanya gejala-gejala sakit pinggang seringkali dianggap sebagai saraf terjepit. Padahal tidak semua sakit pinggang terjadi karena saraf terjepit. Apa saja sih tanda-tanda sakit pinggang akibat saraf terjepit? Nah, biasanya rasa nyeri yang dirasa berupa rasa tersetrum listrik yang menjalar ke area lain. Selain itu, rasa kesemutan atau kepas di area bokong hingga kaki. Bila tidak ada satupun di antara tanda-tanda tersebut, kemungkinan besar yang dialami bukan saraf terjepit. Sakit pinggang sering disebabkan karena ketegangan ataupun kelemahan otot dan ligamen area pinggang. Nyeri pinggang bisa diatasi dengan terapi fisik, latihan tepat, dan fisioterapi. Pemirsa hidup sehat, menjaga kesehatan saraf tentu sangat penting untuk mendukung fungsi tubuh yang optimal. Beberapa vitamin memiliki peran besar dalam memastikan saraf kita bekerja dengan baik. Berikut beberapa vitamin yang mendukung kesehatan saraf yang baik untuk Anda. Pertama, vitamin B1 atau tiamin. Vitamin B1 berfungsi untuk metabolisme energi dan menjaga fungsi sistem saraf. Kekurangan vitamin B1 dapat menyebabkan gangguan saraf seperti neuropati, yang bisa menyebabkan rasa kesemutan atau mati rasa pada tangan dan kaki. Sebab vitamin B1 tak hanya memenuhi kebutuhan tubuh saja, namun juga berperan penting memberikan perlindungan saraf atas kerusakan sekaligus menunjang sistem kerja sel di tubuh kita. Kedua, vitamin B6 atau piridoksin. Vitamin B6 sangat penting dalam sintesis neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin yang berperan dalam mengatur mood dan fungsi saraf. Sebab jika kekurangan vitamin B6 dapat menyebabkan masalah pada koordinasi tubuh, gangguan tidur, hingga depresi. Untuk itu, penting konsumsi vitamin B6 agar pembentukan mielin yang bisa meningkatkan kecepatan mengirim informasi ke jaringan tubuh. Ketiga, vitamin B12. Vitamin B12 memiliki peran besar dalam pembentukan sel darah merah dan menjaga kesehatan saraf. Jika kekurangan B12, dapat menyebabkan kerusakan saraf yang ditandai dengan sensasi kesemutan atau bahkan kelemahan pada anggota tubuh. B12 menjadi hal yang penting untuk tubuh manusia. Sebab kelancaran metabolisme sel juga bergantung pada jenis vitamin yang satu ini ya pemirsa. Untuk menjaga kesehatan saraf, pastikan tubuh Anda mendapatkan dari jenis vitamin ini. Tanya itu, melalui pola makan seimbang dan gaya hidup sehat, juga bisa menjaga kesehatan saraf Anda. Tak terasa akhirnya kita ada di segmen terakhir. Hidup Sehat akan memberikan tips menarik untuk pencegahan yang harus diketahui setiap pasien agar terhindar dari komplikasi saraf. Lantas dok, apakah perlu nih konsultasi saraf terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan operasi? Dan apa ya pesan penting dari dokter agar masyarakat lebih cerdas dan waspada terhadap risiko neurologis dari prosedur invasif? Pada prinsipnya apabila kita ingin melakukan suatu tindakan operasi atau dengan pembiusan, seorang dokter anestesi terutama akan melakukan namanya pre-anestesi. Jadi dia akan melakukan kunjungan pemeriksaan untuk mengetahui faktor resiko apa sajakah yang ada pada pasien mulai dari kepala sampai ujung kaki. Dan apabila ditemukan faktor resiko tersebut, maka akan dikonsultasikan kepada dokter yang lebih kompeten untuk menangani bidang tersebut. Dalam hal ini misalnya pasien tersebut pernah mengalami riwayat epilepsi, maka pemilihan obatnya akan dijelaskan oleh dokter anestesi tersebut, dan untuk epilepsinya maka akan dikonsulkan ke dokter saraf. Apakah obat-obatan ini perlu diganti, apakah tindakan ini aman, atau apakah setelah tindakan dan selama tindakan perlu ada obat-obatan khusus atau ada hal yang perlu diperhatikan. Ini adalah saran yang akan diberikan oleh dokter saraf yang dikonsulkan sebelum tindakan. Untuk masyarakat sebetulnya kalau kita bicara yang harus diwaspadai adalah kita harus aware terhadap fungsi tubuh kita dan kesehatan tubuh kita sendiri. Baik itu prosedur ringan, sedang, ataupun berat apapun, seorang manusia atau masyarakat berhak mengetahui apa manfaatnya, apa resikonya, dan apa kemungkinan yang terjadi. Itu sebetulnya bisa dikomunikasikan dengan baik dengan tenaga kesehatan sebelum melakukan tindakan apapun.
Nah pemirsa, sekarang sudah paham ya mengapa kejang atau kelumpuhan bisa terjadi pasca kita melakukan operasi. Untuk itu lebih waspada dan bijak agar kita terhindar dari kerusakan sistem saraf tubuh kita. Tetap saksikan Hidup Sehat dari Senin hingga Jumat di jam yang sama, hanya di TV One.